Halo teman-teman trader investor, selamat datang channel Cuan-Cuan Saham di Analisa Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa, 4 April 2023, hari yang cukup menarik bahkan. Pagi-pagi bahkan sempat breakdown support juga. Loncatnya pagi-pagi gap up, lalu seharian melemah, pas closing ditarik lagi. Dan menurut saya cukup menarik hari ini marketnya. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti saya jawab kalau saya ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Dan itu sangat berarti buat konten kreator di saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat, harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita akan langsung masuk ke transaksi. Cuman sebelumnya saya mohon maaf ya, ini ada sedikit peraturan baru. Jadi yang mana teman-teman tahu, kemarin tuh kan bulan April tuh kan market tutup jam 4. Dan alhasil ketika IHSG tutup jam 3, broker summary itu biasanya muncul ketika saya bikin konten tuh baru jam 5. Makanya saya mentok-mentok bikin konten tuh baru bisa setengah 6. Nanti upload jam 7, 8 itu kalau saya nggak ada acara ya. Tapi kalau misalkan pergi ya biasanya saya pergi dulu. Kalau nggak saya bikin konten dulu baru pergi. Kalau ada acara keluar. Nah, mulai April ini kan udah market sampai jam 4 ya. Dan ini kebetulan saya nanti ada acara habis buka puasa, saya harus keluar, jadi saya sempatkan untuk bikin konten dulu sebelum buka puasa. Ini jam 5 sore dan ya broker summary belum keluar jam 5 sore. Jadi untuk konten hari ini tidak pakai bandarmologi, lebih ke price action aja dan juga bandarmologi mungkin yang kemarin-kemarin seperti itu. Cuman ya artinya dengan peraturan baru ini market tutup jam 4, ya pasti saya kalau bikin konten bakalan lebih malam sih. Karena minimal yang sebelumnya bisa jam setengah 6 atau jam 5 itu saya harus setengah 7 bikin kontennya. Seperti itu. Jadi ya jelas untuk hari ini mohon maaf nggak ada bandarmologi yang update karena ini saya bikin konten belum buka broksumnya. Dan ya kita nanti ke price action aja. Oke, kita ke transaksi di mana hari transaksinya 8,6 triliun. Masih sepi sebenarnya ya. Cuman sebenarnya sepi kalau koreksi itu bagus ya. Dengan pergerakan asing hari ini belum kelihatan karena belum muncul juga. Nah, untuk saham-saham yang dijual maupun dijualin asing pun juga belum kelihatan. Jadi yaudah, kita akan langsung masuk ke price actionnya IHSG aja. Di mana hari ini surprisingly market plus 0,09%. Pagi-pagi loncat dulu, open, gap up, naik, setelah itu turun, bahkan sampai breakdown support ya. Ini ada low-nya di 6789. Cuman waktu closing masih tarik lagi. Tuh, dan sekarang closing di 6833. Satu hal yang menarik sebenarnya kalau kita perhatikan ya, walaupun sempat jebol low-nya 6789 sempat jebol low-nya, cuman kalau kita lihat sudah mulai merespon EMA 20 sebagai area support. EMA 20 kan di 6773, sedangkan low hari ini ada di 6781. Cuman beda sekitar 7 tick dari support dan dia terlihat merespon seperti itu. Jadi mungkin amannya sih kita pakai closingan aja untuk TS-nya. Jadi selama IHSG tidak closing di bawah 6789 harusnya masih oke. Tapi kalau dia closing baru ada potensi untuk pelemahan terlebih dahulu. Kalau dilihat dari candle-nya yang bentuknya seperti ini ya, dilihat dari ibaratkan kan dia ini baru uji support berkali-kali dan terlihat demand semakin kuat di support. Jadi saya rasa cukup bagus untuk market dan tinggal gunakan patokan aja karena kita nggak tahu ya selama belum terkonfirmasi oleh market. 6790 itu untuk patokan IHSG, atau kalau enggak ya closing di bawah 6.800 deh. Kalau IHSG closing di bawah 6.800, nah bersiaplah untuk terkoreksi terlebih dahulu. Tapi selama enggak, ya udah IHSG bakal uji 6870, baru setelah itu targetnya di 6962. Dan yang penting sama, terlepas dari apapun katalisnya, cari momentum saham-saham yang bagus dan jangan lupa selalu batasi resiko. Oke, untuk IHSG kita langsung masuk beberapa saham pilihan aja. Berhubung yang dijual dan yang dibeli asing belum kelihatan, saya pengen coba cek. Ini kan saya kalau cari saham-saham yang dibahas itu kan pakai RT bisnis ya. Saya coba bahas dari saham-saham yang aktif turnover.
Karena kalau dari aktif frekuensi itu kebanyakan small cap ya, sering buat scalpingan. Kalau aktif volume itu juga nggak pasti second liner, ada yang small cap juga, yang penting volumenya gede. Kalau volume itu kan rumusnya harga dikali dengan lot, jadi ketemu volume yang lebih liquid yang menang gitu. Nah tapi kalau turnover atau dari IDR atau transaksinya ini terlihat masih saham-saham first liner dan second liner. Jadi kita bahas dari sini, terus nanti saham-saham losers dan juga gainers. Oke. Kita mulai yang menarik pertama, saya pengen coba update view-nya Adaro. Kemarin kebetulan belum saya update ya. Dan sekarang kita akan bahas Adaro-nya di sini. Oke. Ini salah satu menu swing juga di cuan-cuan saham yang plannya masih jalan karena closing stop loss-nya itu closing di bawah 2600 dan so far so good belum pernah closing di bawah 2600. Sekarang kita bahas di mana hari ini Adaro naik 3,74%, candle-nya cukup menarik, volumenya pun juga terlihat bagus. Terus naik dengan volume yang tidak mengecil juga. Nah, terakhir kita bahas Adaro ya, sudah saya wanti, ini area 28 sampai 26 adalah support kuat dari Adaro. Bahkan kalau kita zoom out, area tersebut juga area yang pada tahun-tahun sebelumnya menjadi resist yang berhasil di break dan sekarang menjadi support. Seperti itu. Artinya memang ini area ya kita bisa bilang fresh demand area lah karena baru di break dan beberapa kali baru di retest. Terakhir dia 2 kali kena di sini, 1 kali, 2 kali dan sekarang sudah kena yang keempat ya di area demand ini dan sudah rebound juga. Kalau kita lihat semenjak kemarin Adaro reversal di 3400 ya, dia lower high lower low dan di sini dia trennya masih kuat. Di sini kan slope-nya kayak gini ya. Trennya masih kuat, cuman setelah itu dia mulai melandai. Nah, ini yang sering saya bilang dengan perubahan tren. Dari kuat, melandai, nanti lebih landai lagi, sampai akhirnya dia sideways dan terkonfirmasi uptrend lemah dulu. Tuh, sampai nanti akhirnya dia menguat, terus akhirnya bakalan reversal juga. Seperti itu. Nah, untuk view saat ini, saya rasa Adaro ini punya sebuah yang namanya downtrend line. Nih, yang hari ini baru aja terlihat di breakout seperti itu. Artinya apa? Artinya Adaro sudah keluar dari salah satu downtrend lainnya. Cuman ingat ya, di sini ada parabolik, dia bisa punya downtrend yang lain juga seperti itu. Nah, untuk saat ini kita bisa bilang kalau Adaro sudah keluar dari area downtrend lainnya dan ya yang dibutuhkan sekarang adalah breakout structure dan breakout high untuk memulai fase uptrend dari Adaro pada structure menengah dan kecilnya. Kalau kita lihat pun juga kemarin ketika turun ke 2600 disertai bullish divergence yang kuat ya. Jadi ketika reversal pun juga cakep. Sampai sekarang Adaro sudah keluar dari downtrend lainnya. Nah, tarikan Fibo kemarin karena yang di break baru yang sini ya, itu kayak gini. Dan 3000 itu adalah area pullback-nya. Cuman kalau kita lihat saat ini sudah 3050 dari si Adaro itu. Dan kita bisa naikkan tarikannya bisa dari yang sini karena dia terlihat sudah break juga tadi ya untuk downtrend lainnya. Dan ya, ini adalah beberapa resist dari si Adaro. Terakhir 3100 sampai 3130 dan itu bakalan jadi konfirmasi juga. Kalau break itu jelas bakalan cakep. Next resistnya 3260, baru setelah itu targetnya nutup gap di 35 sampai 3750 seperti itu. So far batu bara masih sangat bagus, mau pegang yang mana terserah. Semua ada plan-nya juga di grup, cuman Adaro pun juga salah satu yang cakep juga. Yang penting intinya itu batasi resiko aja. Untuk support saya rasa masih di 29 kalau untuk saat ini ya. 29 support terdekat dan ya sekitar 29. 29 sampai 2850 masih support Adaro. Tuh, baru support 2-nya di sekitar 2780 sampai 2670, baru terakhir di 2600. Cuman so far kalau kita lihat dari bentuknya ya, volume dan lain sebagainya, nanti kalau memang dia ada reject pun juga ada retracement, itu sudah menarik buat entry. Yang jelas nanti bakal saya update lagi dan yang penting sama, selalu batasi resiko, gunakan area-area tadi. Tuh untuk Adaro, kita lanjut coba cek si Yuri Tractor, coba saya bahas deh. Ini juga batu bara, proxy batu bara miliknya si Astra. Oke. Ini plan terakhir dari Unity Tractor ketika kemarin dia gap up, retest di area supportnya dan ya ada area buy di sekitar 27.000 dengan target di 30.000 yang so far sekarang plannya masih jalan seperti itu. Oke, kita bahas hari ini Unity Tractor naik 2,69%, candlenya cukup menarik, volumenya pun juga terlihat bagus ya. Walaupun terlihat mengecil, cuman so far hari ini volumenya membesar seperti itu.
Terakhir hit detector dia bottom di area 23.000 dan berhenti membentuk yang namanya lower low. Sebelumnya kan dia downtrend ya, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low dan seterusnya. Dan ketika dia menyentuh area 23.500, dia stop membentuk lower low. Dan stop dan start atau mulai membentuk same low. Same low, high, same low. Dan ketika kemarin dia gap up, ini yang disebut dengan breakout dan dia sudah mulai fase higher high. Dan ketika kemarin dia retest, terbentuk yang namanya higher low. Agak disayangkannya memang dia meninggalkan gap yang cukup besar, cuman ya memang market maunya gini, jadi ya bentuknya unit detector seperti ini. Nah, untuk sekarang sih saya rasa ya, target unit detector masih sama, yaitu di area sekitar 37.50 sampai 33.000, di mana itu adalah area pullback dari si unit detector. Seperti itu. Dari retracement-nya ke sini, ini area pullback-nya. Tuh. Tapi kalau dia berhasil break yang 36.000 baru bakalan cakep, kita update lagi view-nya. Sama halnya dengan target higher high-nya, kalau misalkan besok unit detector berhasil breakout ya dari 30.100-an ini, targetnya dia juga di sekitar 31.000 sampai 32.000. Jadi saya rasa untuk sekarang masih ada upside yang cukup menarik, tinggal sekitar berapa persen nih untuk si unit detector tuh. Masih 8%-an lah untuk naiknya si unit detector ke targetnya tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, untuk support terdekat baru aja ini unit detector berhasil breakout high ya di sekitar 29.500. Jadi kita bisa gunakan sini sebagai support. Simpelnya 29.000 lah, 29 sampai 28.700 ini supportnya si UT. Lalu nextnya ada di sini sekitar 28.500. Baru setelah itu ada di sini 27.500. Saya rasa 3 level support ini sudah bisa digunakan dan selama nggak jebol yang 27.500 so far so good unit detector. Tinggal gunakan resist tadi aja untuk menuju ke target pullback-nya dulu. Untuk sekarang mindsetnya pullback dulu untuk si unit detector itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Kalau ditanya katalisnya, ya jelas batu bara ya, baru pada jalan semua. Nah, sama halnya dengan ITMG kalau nggak salah. Kenaikan ini ternyata disertai dengan distribusi. Mungkin nanti beritanya mau keluar ya. Dia kalau bagi dividen itu bulan April. Ya pas sih ini. Ini kan dia 2022 bagi dividennya April, akhir April. Dan sekarang pun juga sudah masuk bulan April ya. Jadi memang ada potensi dia mau bagi dividen, sudah ada yang ambil start dulu bahasanya. Tapi kalau kita lihat dari transaksinya, kenaikannya malah dimanfaatkan untuk distribusi. Jadi saya rasa mungkin nanti ketika jump date malah dimanfaatkan buat jualan oleh si bandar. Jadi nanti coba kita analisa lagi ketika sudah keluar dividen per share-nya. Cuman yang jelas untuk sekarang analisa transaksi kurang bagus, tapi bisa dimanfaatkan price action aja. Gunakan area-area tadi, jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk unit detector, ITMG kemarin sudah kita bahas ya. HMSP kayaknya boleh nih. Ya, kita coba bahas HMSP. Kita update view-nya sih lebih tepatnya. Yang kalau menurut saya HMSP ini masih bagus. Sebelumnya pernah saya bahas, ini coba saya bahas lagi karena dia sudah terlihat koreksi. Oke, hari ini HMSP turun, dia turun 1,9%. Candle-nya sudah mulai melemah ya. Yang sebelumnya full seller, hari ini mulai terlihat ada buyer yang muncul. Dan dia juga kena area support dan terlihat ada rebound dengan volume yang sangat besar. Sebenarnya kalau bentuknya kayak gini ya, ini menarik banget kalau dilihat dari broker summary-nya. Cuman sangat disayangkan memang untuk yang hari ini masih tanggal kemarin, tanggal 3. Untuk yang tanggal 4 broker summary-nya belum keluar. Jadi teman-teman bisa konfirmasi sendiri. Lihat apakah hari ini HMSP akumulasi atau distribusi. Nah, kita bahas price action-nya, di mana sebelumnya HMSP ini dia naik sampai 1230. Dan kalau menurut saya itu sudah breakout structure ya. Jadi yang pertama, HMSP ini membentuk sebuah pattern reversal yang namanya falling wedge. Kalau mau ditelisik lebih besar lagi, HMSP ini sudah kena area retracement Fibonacci 0,786 kalau nggak salah waktu itu. Nah, dia udah masuk 0,618 area retracement besarnya ya. Ini di view paling besarnya dia, bahkan dari harga sejak IPO. Tuh, dia retracement ke 0,618 dan di sana dia membentuk yang namanya pattern reversal falling wedge. Nih, di sini dia membentuk falling wedge dan kemarin berhasil di breakout. Artinya falling wedge-nya sudah valid. Nah, terakhir HMSP dia naik sampai 1235 dan kalau menurut saya itu adalah breakout structure. Karena sebelumnya high-nya di sini.
di sekitar 1105 itu ada high dan ada downtrend line swing low. Lalu dia sudah berhasil breakout downtrend line dan juga sudah breakout high. Artinya selain breakout downtrend line, dia juga sudah breakout structure. Makanya kalau menurut saya HMSP ini retracement-nya menarik untuk dipantau dengan syarat satu hal, HMSP tidak boleh jebol 780 seperti itu. Nah, untuk area retracement saat ini kita bisa tarik Fibonacci dari 780 sampai 1235. Dan ini adalah beberapa support dari HMSP. Kalau menurut saya sih, kalau kita mau nawar pelit ya, itu 930 sampai 860 atau simpelnya 930 sampai 780. Karena misalkan HMSP bikin kaki kedua yang itu dia same low, itu juga nggak jelek ya. Yang jelek itu adalah kalau HMSP jebol 780, artinya ini false break dan dia masih melanjutkan lower low. Tapi selama nggak jebol 780, HMSP ini sudah bagus. Seperti itu. Nah, sekarang tinggal cari area retracement untuk entry-nya aja, kira-kira di mana. Yang mana kalau kita tarik Fibonacci, area-area bagusnya itu mulai dari 980, 930, 860 dan 780. Kalau menurut saya sih bakalan menarik kalau dia ada perlawanan di 930 sampai 860. Cuman saya juga kurang suka yang namanya spekulatif buy itu. Maksudnya tahu support di mana langsung beli gitu enggak. Saya lebih suka lihat responnya. Oh, udah mulai masuk support nih. Kita lihat dong di candle intraday gitu, atau misalkan kalau kita pakai closingan, kita lihat dong broker summary-nya, candle intraday, broker summary, apakah mulai terlihat tanda-tanda buyer. Kalau sudah mulai muncul, nah saya lebih suka entry-nya kayak gitu, seperti itu. Untuk sekarang identifikasi dulu supportnya, yaitu sekitar 980 sampai 860 itu support saat ini. Dan kalau ada perlawanan di sana harusnya dia menarik. Hari ini pun juga sebenarnya HMSP ini kena support ya, karena dia punya low di sekitar 1020 itu dan dia berhasil rebound closing di 1030. Cuman kalau menurut saya perhatikan dulu aja di area supportnya sekitar 980 sampai 860. Siapa tahu nanti di sini dia mulai melandai lalu terlihat menyamping. Nah, tinggal entry, ikut swing besarnya dengan target mungkin ya sampai ke sekitar 1900 seperti itu. Cuma ini masih nanti ya, 1900-nya jangan mikir 1900-nya dulu, perlu banyak konfirmasi dan reversal juga. Jadi untuk sekarang perhatikan retracement-nya dulu aja. Kalau ada potensi menarik bisa kita eksekusi. Nah, kita lihat dalamnya untuk kemarin ya, beberapa waktu itu akumulasi. Dan ketika kemarin di sini saya bahas 17 Maret HMSP, saya bilang walaupun ini terlihat distribusi sangat besar ya, cuman ini sebenarnya tidak distribusi tapi masih akumulasi. Jadi ya saya rasa baru dituruninnya akhir-akhir ini. Seperti itu. Ya ikuti price action-nya aja, gunakan area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk HMSP, kita lanjut. Saya pengen coba cek Pegas yang akhirnya hari ini ikut jalan juga. Salah satu saham pamungkas saya lah. Untuk menurut saya blue chip yang bagus si Pegas ini. Dan ya sangat menarik ternyata closingannya hari ini. Oke, Pegas hari ini naik 3,69%. Candlenya cukup bagus dan volumenya sudah sangat ciamik. Saya lebih mention ke volumenya ya, karena biasanya ini adalah tanda-tanda kehidupan. Volume ini tanda-tanda kehidupan. Kalau teman-teman bandingkan ya, ketika kemarin volumenya gede-gede, dia naiknya cakep-cakep, akhir-akhir ini kan sepi. Dan hari ini baru aja dimulai kalau menurut saya si Pegas ini. Terakhir Pegas dia reversal ketika jebol 1685, lower high lower low, membentuk sebuah downtrend line. Kemarin kita sempat coba beli di sekitar 1500 ya, tuh. Walaupun kalau misalkan pakai risetnya cuan-cuan saham itu kalau dari analisa fundamental sampai di 1300 pun dia masih nggak jelek. Tuh, makanya dia juga masih turun sampai saat ini di 1325. Nah, kemarin memang sempat beli di area supportnya 1500, cuman ternyata dia masih breakdown dan turun sampai 1330. Yang terjadi saya rasa Pegas membentuk yang namanya sebuah downtrend channel, di mana dia punya swing low, swing high, swing low, dan saat ini dia terakhir sedang swing low. Artinya ada potensi untuk dia swing high. Nah, kalau pakai tren kayak gini, paling enak memang dikonfirmasi sama yang namanya divergent. Karena divergent itu tugasnya untuk mengukur tren. Dan ketika sudah terjadi bullish divergent, di mana harga ke bawah, sedangkan indikatornya ke atas, ada potensi tren itu sudah mulai lemah. Ya, artinya si downtrend ini sudah mulai lemah dari si Pegas ini. Tapi kalau dia mau reversal, memang butuh yang namanya konfirmasi. Nah, untuk sekarang kita pakai view kecil dulu, di mana kita bisa tarik dari sini ya 1600 sampai 1300 untuk mencari resist dari si Pegas. Dan kalau menurut saya konfirmasi awalnya adalah 1430, 1425. Kalau misalkan besok Pegas break 1425, saya rasa besar potensinya untuk menuju 1500 ya. Baru di 1500 nanti dipantau. Kalau berhasil break itu baru cakep karena dia berhasil keluar dari downtrend line-nya.
Seperti itu. Dan ya, kalau ketika keluar dari downtrend tinggal ditunggu breakout structure dan juga pullback-nya. Seperti itu. Untuk analisa fundamental dan juga dividen masih sangat-sangat bagus Pegas. Cuman memang agak disayangkan dia laporan keuangannya agak telat ya. Cuman setahu saya yang namanya SPT badan itu terakhir kan 31 April ya. Kalau teman-teman punya perusahaan PT itu kan terakhir lapornya 30 April, sorry. Dan kalau mau lapor itu kan artinya laporan keuangan harus beres dulu. Artinya harusnya sih Pegas ini pengumuman laporan keuangannya sebelum April juga. Tapi ya nggak tahu bakalan kapan. Seperti itu. Yang jelas kalau by analisa dalamnya ya, fundamental dan bandarmologi dan dividen juga saya rasa masih oke. Tinggal cari price action aja untuk entry. Tanda-tanda bottom juga semakin terlihat selama dia tidak jebol 1325. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Nah, tapi kalau kita lihat dalamnya dari transaksi ya, akhir-akhir ini ternyata terjadi distribusi yang cukup masif dari Pegas. Walaupun kalau kita track ke belakang belum ada tidak signifikan sama sekali distribusi akhir-akhir ini tuh. Memang kelihatan ada penurunan ya. Misalkan anggap ini dari berapa nih? 25 apa ini satuannya? 25M, 24M gitu. Dia turun ke 26M. Oh, sorry, kebalik ini berarti. Distribusi ya. Dari 24 ke 26. Tapi kalau kita lihat dia dari 37 naik ke 24 akumulasinya. Mungkin ini jumlah nganu kali ya. Indikatornya jumlah jumlah pemegang saham kali ya. Nggak tahu lah. Yang jelas kalau kita lihat dari data ini, walaupun ada terlihat distribusi, tapi kalau dibandingkan dengan akumulasinya belum signifikan sama sekali. Cuman memang nggak bisa dipungkiri saat ini dia masih punya structure downtrend. Jadi ya agak drama, tinggal sesuaikan aja stylenya, apakah suka tunggu breakout atau cari harga bawah. Yang jelas kalau dia break 1425, besar potensi menuju 1500. Baru kita pantau lagi nanti di 1500. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Oke, untuk Pegas kita lanjutkan. Kita coba cek si Harum deh. Saya pengen coba cek Harum. Walaupun ini sebenarnya juga batu bara juga ya, tapi lama banget nggak saya bahas. Sempat false break juga, tapi ya nggak apa-apa. Kita cek aja. Oke. Hari ini Harum naik, dia naik 5,72%, candlenya cukup bagus. Volumenya pun juga terlihat cakep dan dia terlihat sudah ada continuation ya di sini. Terakhir Harum kita bahas ketika dia sideways di sini. Nih. Ketika dia sideways pada range yang lebih kecil dan kemarin dia breakdown. Tuh. Tapi ketika kemarin dia kena low-nya di area sekitar 1300-an, 1390, terlihat dia bottom dan rebound lalu menguat sampai sekarang. Nah, Harum pun juga kena katalis batu bara, di mana dia itu kan ada batu bara dan nikel ya. Kalau naik salah satu biasanya dia jadi sideways. Tapi kalau naik dua-duanya dia bakal kuat banget. Tapi kalau koreksi dua-duanya dia bakal koreksi kuat juga. Seperti itu. Dan sekarang kita bahas price action-nya aja, di mana Harum baru aja hari ini dia naik. Kalau kita lihat dia punya banyak lower high lower low ya dari si Harum ini, dan masih perlu banyak PR yang harus di breakout kalau memang dia mau menguat lagi. Nah, untuk sekarang saya rasa kita bisa gunakan ini sih, downtrend terdekatnya ini. Itu untuk resist, saat ini dia di resist juga sekitar 1570, baru setelah itu ada di sekitar sini 1700. Untuk sekarang lebih ke arah yang kemarin spek buy aja. Kalau teman-teman beli barang di support ya 1380, beli barang lalu masih punya bisa hold. Tapi kalau belum punya barang, amannya tunggu breakout sekalian. Seperti itu. Tinggal gunakan resist-resist ini dulu aja apakah ada reject atau tidak. 1575 dan juga 1685 sampai 1700. Kalau break yang 1700 baru saya rasa konfirmasi pertama karena dia baru mulai breakout structure. Seperti itu. Untuk support kita bisa gunakan 1520 sampai 1460, baru setelah itu di area 1385. Kalau kita lihat pada structure yang lebih kecil, terlihat sudah ada konfirmasi awal ya, di mana Harum punya higher low dan higher high. Low, high, higher low, higher high. Jadi harusnya selama dia tidak jebol 1500, Harum cukup menarik. Seperti itu. Dan ya volumenya pun juga bagus. Yang penting sama, batasi resiko aja. Kita tarik ke belakang, walaupun di bawah kemarin ada akumulasi ya, tapi ketika sideways kemarin Harum itu disertai dengan, ketika di bawah kemarin ada distribusi, tapi ketika sideways kemarin dia disertai dengan akumulasi, dan kalau kita lihat juga distribusinya belum signifikan sama sekali. Jadi so far so good, ikuti price action aja. Kalau kita lihat juga dia baru kejedot moving average, siapa tahu dia retracement besok turun sampai 1500-an untuk menarik buat entry, kalau menurut saya. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Untuk Harum,
kita lanjutkan. Kita coba cek si satu lagi deh, kita yang di turnover ya. Kita bahas ENRG. Di mana ini juga proxy minyak, tapi minyaknya Bakri Group. Oke, kita bahas. Hari ini ENRG berhasil naik, dia naik 0,9% dengan candle yang sangat solid dan volumenya juga terlihat bagus. Terakhir ENRG ini dia koreksi dari puncaknya 400 ya, sampai kemarin bottom di 238. Sebenarnya terakhir saya bahas itu ada view menarik di mana saya rasa dia membentuk falling wedge, higher low untuk higher high lebih tinggi. Cuman ternyata market berkata lain, dia lower low lagi dan membentuk sebuah swing low pada sebuah downtrend channel. Terakhir dia koreksi sampai 200 dan di situ dia belum terbentuk yang namanya bullish divergence. Jadi masih convergent penurunan terakhir kemarin itu. Kalau kita lihat pada structure yang agak lebih besar ya, agak kurang enak sebenarnya karena dia kemarin breakdown low ketika dia jebol dari 208 tuh ya, dia breakdown low. Walaupun kalau kita pakai closing ya dia masih closing di 210 sih. Cuman kalau saya lihat sudah ada potensi dia breakdown low. Maka dari itu saya rasa kita spesifik pakai view downtrend line aja untuk saat ini dan perlakukan ENRG sebagai saham downtrend. Maksudnya di mana? Ya di sini dia punya lower high, lower low, lower high, lower low dan juga punya downtrend line. Nah, berhubung dia habis swing low, maka ada potensi untuk swing high dan kita bisa tinggal tarik Fibonacci aja dari atas ini sekitar 308 ya, sampai bottomnya kemarin di 200. Dan ini adalah beberapa resisten dari si ENRG. Terdekat besok dia saya rasa bakal uji 246 sampai 248. Kalau break itu harusnya bagus. Dan nextnya ada di 262. Yang perlu diperhatikan adalah 262 sampai 282 karena ini adalah area pullback-nya dari si ENRG. Kalau dia berhasil break 282 itu baru awal yang baik, dan kalau dia break 308 itu baru dia bakalan breakout structure dan retracement-nya baru bisa dipantau. Tapi untuk sekarang saya rasa berhubung dia structure-nya lower high lower low, manfaatkan buat trading pendek dulu aja. Kalau teman punya barang dan kondisinya floating profit, jangan lupa jaga TS. Untuk sekarang TS bisa gunakan under 220 karena support terlihat masih di sana ya, 224 sampai 220. Kalau support kecil ya bisa gunakan 240 lah di sini nih. Sedangkan tuh resist tinggal gunakan 246, 248 lalu Fibo yang lain tadi. Kita lihat dalamnya, terakhir dia kena rebalancing tapi terlihat koreksi. Tidak terlihat ada yang konsisten ya, akumulasi maupun distribusi. Dan kalau menurut saya sih saham kayak ini lebih ikutin price action aja. Kalau kita cek ke belakang, tracknya sih memang terlihat ada akumulasi yang sangat besar, tapi itu posisi di bawah dan ya belum ada distribusi sama sekali. Tinggal sesuaikan time frame dan jangan lupa selalu batasi resiko aja. Untuk ENRG, kita lanjut, kita masuk ke yang merah-merah hari ini. Kita bahas yang bukan gorengan ya, small cap, kita bahas second liner. MAPI biarkan koreksi dulu ya, itu kemarin sudah saya bahas beberapa waktu lalu, masih on track, arahnya memang koreksi. Kalau teman-teman cari view-nya MAPI bisa cek video kemarin aja. Untuk yang merah-merah, ESA itu ada view menarik juga. Antam sudah kena target 2130. Belum ada yang saya pengen bahas. Saya pengen coba cek yang hijau-hijau aja untuk hari ini. Dan masih didominasi oleh saham-saham small cap. Energi tadi udah, Harum tadi udah. IMAS itu juga cakep sebenarnya. MTech juga masih ada upside, sudah ada plannya di grup. Kita bahas satu kali ya untuk yang hijau-hijau ini. Kita bahas si MTech aja. Ini juga udah ada plannya di grup cuan-cuan saham. Biar tidak komoditas semua ya. Oke, kita bahas hari ini MTech naik, dia berhasil naik 3,77%. Candle-nya cukup menarik dan volumenya pun juga cukup bagus. Kemarin sebenarnya dia sudah menguat breakout 815, cuman closingnya belum cakep dan hari ini dibayar lunas, dia berhasil menguat lagi dan closing di atas 815. Bagusnya 815 itu sudah ada reject sekali, jadi artinya dia sudah punya higher low dan higher high. Dan saya rasa 815 sudah bisa digandengkan sebagai support untuk saat ini. Tapi trailing stopnya masih di bawah 770 seperti itu. Nah terakhir MTech juga koreksi, dia dari puncaknya ya, dari puncak karir 3000 sekarang turun sampai 700. Itu kalau nggak salah juga area retracement 0,618, mirip sama apa tadi yang kita bahas ya. Nah
Nih, dia udah masuk 0,618, 0,786. Oh, tadi HMSP ya. Dan berhasil menguat di area tersebut. Kalau kita lihat juga belum ada konfirmasi kalau kita pakai structure yang besar ya. Tapi kalau kita pakai view kecil, yang pertama kita lihat juga MTech sudah berhasil breakout dari downtrend line. Dia breakout downtrend line, dia punya higher low, higher high. Dan saya rasa sih untuk sekarang ya, target MTech itu 0,5. Karena dia higher low, higher high-nya di 0,236. Seperti itu. Cuman sebelum ke 925 ada resist dulu yang cukup kuat juga kalau menurut saya di 875. Jadi besok perhatikan 875 sampai 925 tuh resist dari MTech saat ini. Kalau break ya jelas bagus, tapi kalau dia gagal break lalu ada reject itu bisa lihat retracementnya kalau dikasih 815. Seperti itu. Dan dia masih perlakukan MTech ini sebagai saham downtrend karena dia masih punya structure lower high, lower low. Untuk support gunakan 815 sampai 785 dan resist gunakan Fibonacci ini. Kalau kita lihat dalamnya, terakhir kemarin terjadi distribusi. Apa nih langsung berubah ini? Oh, udah keluar ini broker summary hari ini. Tapi baru MTech doang ya. Jam berapa ya? 17.40 udah keluar untuk MTech. Ya, hari ini kalau kita lihat terjadi akumulasi oleh MTech dari broker-broker ini ya. Dan kalau kita lihat baru beberapa waktu ke belakang. Kalau dibandingkan dengan distribusinya belum signifikan memang, cuman ya ini lebih ke view pendek dulu aja. Seperti itu. Ya, simpelnya gunakan price action ini dan jangan lupa selalu batasi resiko. Oke, ini untuk konten hari ini ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Contoh Saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.